Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya. Kita di hari ini kembali belajar tauhid dengan membaca bab-bab yang disebutkan di dalam kitab tauhid. Di malam hari ini insya Allah kita, karena babnya pendek, hanya berisi satu hadis, maka kita satukan dua bab insya Allah, yaitu kita akan baca bab 64 dan 65. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fil iqsami 'ala Allah. Bab apa yang datang tentang bersumpah atas nama Allah. Sudah kita pernah ambil kajian pembahasan dulu bahwa bersumpah itu adalah ibadah, masuk di dalam jenis ibadah. Ibadah berupa ucapan. Karena ibadah itu ada berupa ucapan, ada berupa perbuatan, dan ada berupa keyakinan. Bersumpah itu adalah ibadah berupa ucapan. Dia masuk dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Tapi pembahasan malam hari ini berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu dari sisi bersumpahnya. Kalau kita bersumpah harus bersumpah demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, dengan nama-nama Allah. Di malam hari ini pembahasannya beda dengan yang dulu, yaitu ini dari sisi kita bersumpah atas apa. Dengan nama Allah, tapi atas apa kita bersumpah. Ini terbagi dua. Kalau kita bersumpah atas nama Allah untuk melakukan kebaikan, ini boleh. Ini masuk di dalam husnudzon billah. Masuk dalam berbaik sangka kepada Allah. Demi Allah, saya akan melakukan kebaikan seperti itu. Demi Allah, kamu akan mendapatkan kebaikan kalau kamu seperti ini. Ini namanya bersumpah dengan nama Allah atas kebaikan. Ini tidak ada masalah. Ini bentuk dari kesempurnaan tauhid. Yang kedua, dan ini yang masalah, bersumpah atas nama Allah, tetapi atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bersumpah atas nama Allah, dia pakai nama Allah, demi Allah. Tetapi atas sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Misalnya nanti beliau akan sebutkan haditsnya. Ada orang yang bersumpah sebelum kita, sebelum agama Islam. Dia bersumpah atas nama Allah untuk mengharumkan sepulan dari ampunan Allah. Saya bersumpah demi Allah, kamu tidak akan diampuni. Saya bersumpah dengan nama Allah, kamu tidak akan masuk surga. Saya bersumpah atas nama Allah, kamu tidak akan mendapat hidayah. Apa hukum yang seperti ini? Ini haram. Karena mendahului Allah. Ini namanya su'ul adab billah. Jelek adabnya bersama Allah. Hak
mengampuni, hak memberi hidayah, hak memasukkan ke dalam surga, itu tidak ada dimiliki oleh makhluk. Itu hanya hak Allah Rabbul Alamin. Nabi kita saja ketika belum bersedih pamannya tidak masuk Islam, yaitu Abu Thalib, meninggal di atas kekafiran. Beliau bersedih atas hal tersebut dan beliau berjanji untuk tetap mendoakannya. Cuman turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Kata Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Kamu, wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini salah satu bentuk kapan ada orang bersumpah atas nama Allah, demi Allah kamu tidak akan dapat hidayah. Ini dia mendahului Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam perkara yang mencacati tauhid. Mencacati tauhid. Kita lihat beliau sebutkan satu hadis yang menunjukkan haramnya. Yang menunjukkan haramnya. Kata beliau rahimahullah, an Jundub, ini dalnya boleh dibaca Jundub, itu yang biasa kita dengar. Boleh juga di fathah, boleh kita baca Jundab. Ini nama sahabat yang mulia, yaitu Jundub bin Abdillah Al-Bajali rahimahullah. Kata beliau, an Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allahu azza wa jalla man dalladhi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Ini perkara yang berat, menjadi sebab dibatalkan amalan. Kata beliau dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang lelaki, maksudnya sebelum kita. Karena umat Islam tidak akan bersumpah seperti ini. Ini orang sebelum kita. Umat sebelum kita. Dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Disebutkan namanya. Maka Allah berkata, siapa yang bersumpah atas namaku, bahwasannya saya tidak akan mengampuni si fulan. Sungguh saya telah mengampuni si fulan itu, dan saya telah batalkan seluruh amalanmu. Jadi Allah hukumi dengan sebaliknya. Dia bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah ampuni si fulan itu, dan dia batal amalannya. Firman sabda Nabi ini, batal amalan orang itu menunjukkan ini dosa besar. Sekaligus ini menunjukkan perkara yang diharamkan, tidak boleh. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat untuk bersumpah walaupun atas nama Allah. Apalagi atas nama selain Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni si fulan, kinayah untuk umum. Iya, demikian pula yang semakna dengan ini. Ini hanya contoh. Semuanya dikiaskan dengannya. Kalau perkara itu terkait dengan hak Allah, kemudian dia bersumpah, Allah tidak akan begini kepadanya, itu tidak boleh. Karena ini mendahului, ya, mencacati akan keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Tahu keimanan terhadap rububiyah? Yaitu kita percaya hanya Allah yang mencipta. Kita yakini hanya Allah yang mengatur semuanya. Kita yakini hanya Allah yang memiliki semuanya. Dia Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Rabb alam semesta. Rabbnya kita. Selain Allah itu namanya alam. Dan semuanya diatur oleh Allah. Siapa yang berani bersumpah atas nama Allah,
bahwasannya si fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Ini mendahului pengaturan Allah, mencacati keimanannya terhadap rububiyah. Walaupun uluhiyahnya bagus. Uluhiyah maksudnya dia meyakini hanya Allah yang diibadahi. Itu namanya keyakinan terhadap uluhiyah. Uluhiyahnya bagus. Uluhiyahnya bagus. Tapi kapan cacat rububiyahnya, ini lebih parah. Karena kaum musyrikin, mereka tidak mau mengakui uluhiyah. Orang-orang musyrikin yang Nabi SAW utus, yang Allah Subhanahu wa taala utus nabinya kepada mereka. Mereka kalau ditanya, siapa penciptamu? Siapa pencipta langit dan bumi? Siapa pencipta seluruh alam semesta ini? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka akan bilang Allah. Hanya saja kalau dikatakan, kalau begitu sembah Allah saja, tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Manat. Mereka akan mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahidan. Apakah Muhammad ini menjadikan sembahan cuma satu? Karena menurut mereka ada sembahannya Allah, kemudian juga ada patung-patung yang disembah selain Allah. Jadi mereka kafir terhadap uluhiyah. Terhadap uluhiyah. Itu orang musyrikin. Dan kalau ada orang kafir terhadap rububiyah, itu lebih parah daripada musyrikin. Itu lebih parah daripada musyrikin. Oleh karena itu, siapa yang sempurna tauhidnya kepada Allah, dia tidak sembarang berucap. Siapa yang keimanannya bagus, dia tidak berucap. Kecuali yang baik. Kalau tidak, maka dia diam. Maka dia diam. Seperti dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairon aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam. Atau dia diam. Karena kadang kita berucap membuat amalan kita hangus. Kita berucap, lihat ini seperti ini. Dia bersumpah atas nama Allah baik, itu ibadah. Tapi ternyata yang dia sumpahi orang lain terkait dengan hak Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Mengampuni itu hak Allah. Tidak ada seorang pun yang mengaturnya. Tidak ada. Iya. Yang mengatur hak pengampunan. Itu murni milik Allah. Ini menunjukkan buruknya tauhidnya. Ini buruknya tauhidnya. Yang menyebabkan Allah katakan batal amalannya. Dari sini kita bisa ambil faedah, dan ini faedah terakhir dalam hadis ini, bahwa ada amalan dari ucapan ringan tapi membuat amalan kita hangus. Membuat amalan kita hilang. Hilang. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. La alamanna min ummati yatuna yaumal qiyamati bi'amal amsali jibal tihamatin bidu. Saya, kata Nabi SAW, sungguh mengetahui dari umatku. Mereka datang di hari kiamat membawa amalan yang sangat banyak. Seperti gunung Tihamah. Gunung besar di Arab. Tapi faja'alallahu haba'an mansur. Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti debu yang berterbangan. Artinya tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Iya. Kenapa? Di antara yang disebut oleh Nabi SAW, para sahabat bertanya kepada beliau, siapa itu yang seperti itu? Iya. Sebutkan cirinya kepada kami. Sebutkan sifatnya, supaya kami tidak masuk di golongan itu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Maka Nabi SAW menyebutkan di antara cirinya. Setelah belum mengatakan, hum min ikhwanina wa min jildatina
mereka termasuk saudara kami, artinya sama Islam dengan kita. Sama kulitnya dengan kita. Tapi wa idza qalau bihambi maharimillahin tahakuha. Kalau mereka bersendirian, tidak ada yang melihat, dan dihadapkan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka lakukan. Mereka lakukan. Jadi kalau dalam keadaan ramai, kelihatan baik, dia tidak melanggar. Tapi ketika sendiri, dia melanggar. Ini diantara satu contoh. Satu perbuatan ternyata bisa menggugurkan amalan. Contoh lain yang ada di hadis ini. Ada sesuatu kita lakukan, kita ucapkan, membuat amalan kita hangus. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, ma'ruf di tengah kita, orang yang menduakan Allah dengan selain Allah. Ada orang yang berdoa kepada Allah, itu ibadah. Tapi juga dia berdoa kepada selain Allah, hangus amalannya. Ada orang menyembeli untuk Allah, tapi juga menyembeli untuk pohon, untuk sungai, untuk laut, hangus amalannya. Hangus amalannya. Itu bentuk contoh dalam syariat dan sudah banyak kita contohkan di buku ini sebelumnya. Oleh karena itu di bab ini belum bawakan banyak hadis. Tidak bawakan banyak hadis karena ini masalah memang jelas dalam syariat kita. Bahwa ada dari perbuatan hamba, apakah perbuatan anggota badan atau perbuatan hati atau perbuatan ucapan, yang membuat dia datang kepada Allah di hari kiamat, dia merugi. Sebagaimana ada dari perbuatan kita, bagaimanapun banyaknya dosa kita, ada perbuatan kita membuat kita selamat. Membuat kita selamat dari azab Allah. Seperti seorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan 99 lembar catatan amalan keburukan. 99. Satu lembarnya itu kata Nabi SAW sejauh mata memandang. Banyaknya dosanya. Banyak sekali dosanya. 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Kita pandang sejauh itulah catatan dosanya. Sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Halaka min hasanah?" Apa kamu punya satu kebaikan? Dia bilang tidak, karena dia sudah lupa kebaikannya karena sebabnya dosanya ini yang sangat banyak. Dia bilang tidak. Tapi Allah katakan, hadiri timbanganmu. Hadiri timbanganmu. Saksikan. Karena setiap kita, ana dan antum semua, jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, muslim dan muslimah, semuanya akan diajak bicara oleh Allah. Tanpa penerjemah. Tanpa perantara. Kita akan ditanya satu-satu. Ini orang di antaranya. Dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Diperlihatkan dosanya. Ini apakah betul dosamu? Dia bilang iya betul. Kan di sana kalau kita bilang tidak, tangan kita akan bersaksi, kaki kita akan bersaksi, bumi ini akan bersaksi. Karena yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu tanah tempat yang kita duduki saat ini akan menceritakan kabarnya. Si fulan pernah duduk di tempat ini, melakukan ini. Pada hari itu. Jadi kita tidak bisa berbohong. Makanya orang ini bilang, betul, itu saya lakukan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, kamu punya kebaikan enggak? Dia bilang tidak. Hadir timbanganmu. Saksikan timbanganmu. Maka saat dia ditimbang, diletakkanlah tadi, itu 99 lembar di satu timbangannya. Dan dikeluarkan untuknya, kata Nabi SAW, bitoko. Bitoko itu, KTP itu namanya bitoko. SIM itu namanya bitoko. Dalam terjemahan kita. Catatan kecil. Sampai dia bilang ketika itu dikeluarkan, mahadihil bitoko, ma'atil kasijillat. Apa nilainya catatan kecil ini dibandingkan dengan itu 99 lembar. Tapi Allah tetap katakan, innaka la tudlamul yaum. Kamu tidak akan didolimi hari ini. Karena timbangan Allah adil. Iya. Kamu tidak akan didolimi hari ini. Ditimbang, diletakkan itu tadi satuan kecil. Ternyata itu 99 terangkat. Lebih berat ini yang kecil.
Di dalamnya kata Nabi SAW tertulis La ilaha illallah. Satu ucapan menggugurkan yang lain. Ini terbalik dengan yang tadi. Tadi ada satu ucapan, batal amalannya. Ini ada satu ucapan, hangus semua dosanya. Hangus semua dosanya. Ini kan masalah hak Allah, bukan hak kita. Kita di dunia ini hanya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kita contoh malam ini, cukup kita berniat untuk ke masjid, mau belajar, mau ta'lim, kemudian langkahkan kaki ke sana. Kalau dimudahkan, itu takdir Allah. Kalau tidak dimudahkan, banyak halangan, berarti kita belum ditakdirkan untuk melakukan kebaikan itu. Makanya kata Nabi, beramal saja. Semuanya akan dimudahkan. Karena kata Ibn Abbas, takdir itu sirullah. Takdir itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Tidak boleh kita menyatakan sesuatu yang bukan hak kita. Kata beliau fi hadithi Abu Hurairah annal qail rajulun abid. Dalam hadits Abu Hurairah bahwasanya yang berkata itu rajul ahli ibadah. Rajul ahli ibadah. Biasanya ahli ibadah itu kebanyakan dari mereka adalah kebodohan. Karena semangat ibadah lalai dari belajar. Lalai dari belajar. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratuh. Dia berucap satu kata, hangus dunia dan akhiratnya. Berucap satu kata, hangus dunianya, hangus akhiratnya. Na'udzubillah. Ini bab yang pertama. Bab kedua, babu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih. Mirip dengan bab yang tadi. Bab tidak boleh dimintai syafaat atas seorang dari makhluk lewat perantaraan Allah. Lewat perantaraan Allah. Iya. Ini bab meminta syafaat. Alhamdulillah juga sudah lewat bersama kita di buku ini. Makanya di sini belum hanya sebutkan satu hadis. Itu pun hadis yang belum sebutkan kita tidak pakai ya. Karena ini hadis dhaif. Kita akan sebutkan sebentar haditsnya. Kita akan sebutkan sebentar haditsnya. Tapi kita jelaskan dulu hakikat babnya. Syafaat. Syafaat itu ada dua bentuk. Ada syafaat yang boleh dan ada syafaat yang tidak boleh. Syafaat yang boleh adalah syafaat yang diminta hanya kepada Allah. Syafaat yang diminta hanya kepada Allah. Syafaat yang tidak boleh adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Seperti di penghuni kuburan, penghuni pohon, penghuni sungai, iya, dan yang lainnya dari selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Adapun kalau dia mampu melakukannya, maka boleh. Boleh. Iya. Misal contoh. Iya. Ana butuh sesuatu. Tapi ana tidak bisa langsung ke orang itu. Saya butuh perantara. Dan orang ini mampu untuk melakukannya ke situ. Maka ini boleh. Kalau perkara itu dia mampu untuk melakukannya. Ini boleh. Masuk dalam hadits Nabi SAW. Isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat. Kalian akan diberi pahala. Berikan syafaat. Kalian akan diberi pahala. Ini boleh. Dengan catatan perkara itu memang orang itu mampu melakukannya. Adapun perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Contoh, memberikan anak keturunan. Siapa yang mampu melakukannya? Memberikan anak keturunan. Yang mampu melakukannya hanya Allah. Ada orang pergi minta ke kuburan supaya istrinya hamil. Boleh nggak itu? Itu namanya meminta syafaat ke kuburan supaya Allah memberikannya anak. Ini syirik. Karena tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan langsung kepada Allah. Langsung
kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Ini dalil-dalilnya alhamdulillah sudah lewat bersama kita. Akan wajibnya meminta syafaat hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Beliau sebutkan di sini hadis dhaif ya. Kita baca saja. Dan kita tutup pembahasan kita dengan keterangan haditsnya nanti dhaif. Kata beliau an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala ja'a rabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah nahakatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal fastaski lana rabbak fa inna la nastashfa'u billahi alaik fa inna nastashfa'u billahi alaik wa bika Allah. Kata beliau dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, datang orang Arab pedalaman. Biasanya Arab pedalaman ya mereka ya banyak tidak mengetahui hukum syar'i karena mereka jarang bergaul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kurang ilmunya. Datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, jiwa telah melemah. Bahkan ada yang sudah hilang, meninggal. Wajah al-ayal dan keluarga telah lapar. Wahalakatil amwal, harta-harta telah sirna." Ini waktu itu terjadi kekeringan. Maka mintalah untuk kami kepada Rabb-Mu hujan. Mintalah untuk kami kepada Rabb-Mu hujan. Yaitu ini orang Arab pedalaman meminta supaya Nabi berdoa agar Allah menurunkan hujan. Sampai di situ sebenarnya tidak ada masalah. Karena boleh datang kepada orang soleh, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, untuk mendoakan supaya turun hujan. Dengan syarat dia masih hidup mampu berdoa. Adapun kalau sudah meninggal haram, itu syirik. Itu harus dibedakan. Dengan syarat hidup. Ini boleh karena dalam hadis lain ada para sahabat datang sebagaimana dinukil Nabi sedang khutbah. Datang seorang masuk lewat pintu rumahnya, arah rumahnya Umar ibn al-Khattab yang disebut dengan Baitul Qadha. Rumah yang dipakai untuk bayar utangnya belum. Iya. Meminta kepada Nabi supaya berdoa agar diturunkan hujan. Nabi berdoa. Belum mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiak belum. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan boleh. Tidak ada masalah. Yang penting masih hidup orangnya. Setelah meninggal Nabi, para sahabat datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu, dan Umar meminta kepada paman Nabi Al-Abbas supaya dia yang berdoa. Waktu itu masih hidup. Boleh. Sampai di sini tidak ada masalah. Potongan berikutnya. Sungguh kami meminta syafaat kepadamu atas nama Allah dan atas nama Allah kepadamu. Jadi dia dua. Dia katakan, sungguh kami meminta syafaat kepadamu atas nama Allah. Wabika Allah. Meminta syafaat kepadamu atas nama Allah. Yang kedua kebalikannya. Meminta syafaat kepada Allah atas kamu. Ini bentuk kesalahannya. Iya, orang meminta syafaat harus langsung kepada Allah. Tidak boleh kepada makhluk. Ada berdalil, kan nanti di hari kiamat Nabi memberikan syafaat. Kita harus baca lengkap kisahnya. Jadi orang-orang itu datang kepada seluruh para nabi, tapi semuanya menolak. Maka ketika datang kepada Nabi Muhammad, Nabi kita bilang, Analah, saya yang berhak itu. Saya yang berhak untuk memberikan syafaat. Setelah itu apakah Nabi langsung? Enggak. Nabi pergi minta dulu kepada Allah, Allah suruh baru beliau kasih syafaat. Ini. Cuma hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, tapi dia dhaif. Maka faqala Nabi subhanallah. Kita tutup sedikit lagi supaya selesai. Sisa penutup. Maka Nabi SAW berkata, subhanallah, subhanallah. Beliau terus bertasbih. Ini menunjukkan ucapan salah besar.
Beliau terus bertasbih sampai kelihatan itu ke wajah beliau oleh para sahabat. Tsumma qala Nabi waihak. Kemudian Nabi berkata, celaka kamu. Apakah kamu tahu siapa itu Allah? Allah lebih agung daripada hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah dimintakan syafaat atas seorang lewat dia. Demikian seterusnya dan disebutkan haditsnya. Ya, tapi haditsnya adalah hadits yang dhaif. Catatan di sini ya di syarah kitab tauhid di Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa dhaif ya, dia adalah hadits yang dhaif. Kita tidak pakai berdalil. Alhamdulillah selesai 2 bab dan sisa 2 bab lagi. Dan ini sisa 2 bab kita akan selesai dari Kitabut Tauhid insyaallah taala. Baik, kita baca beberapa pertanyaan sini. Kalau ada ikhwan jamaah yang ingin bertanya langsung boleh. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah. Iya. Jadi ada pertanyaan, alhamdulillah kita dengar semua. Ada ibu meninggal, dia punya utang. Dia punya utang. Apakah ada harta warisan? Ada. Maka bayar wajib dibayar dengan harta warisannya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pembagian warisan, Allah katakan min ba'di wasiyatin yusobiha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utangnya. Jadi itu harta warisan dibagi kalau sudah bayar utangnya. Jadi wajib membayarkan utang dari harta peninggalannya. Kalau ada, itu wajib kita bayar. Bagaimana kalau hartanya tidak cukup, maka wajib dibayar oleh ahli warisnya. Ini kasus kedua. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, ada seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ya ibuku punya utang. Ada yang sebutkan dia punya utang puasa, ada yang sebutkan dia punya utang nadar. Ya, apakah wajib saya membayarnya? Nabi SAW mengatakan, apakah kalau ibu punya utang kepada manusia dia wajib bayar? Iya. Maka utang kepada Allah lebih wajib. Artinya ini isyarat bahwa kalau dia punya utang puasa, utang nadar, kita harus bayar oleh ahli waris. Demikian pula kalau dia punya utang kepada manusia. Ahli waris yang wajib membayarnya. Tapi ini kasus berikutnya lagi, ahli warisnya meninggal. Ahli warisnya meninggal. Ya, apakah tidak ada ahli warisnya lagi? Tidak. Baik, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah dosanya ini ibu ditanggung oleh ahli waris? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Itu tadi kewajiban saat dia hidup. Kewajiban. Kalau dia hidup, wajib dia bayar utang. Apakah dosanya ditanggung kalau dia tidak bayar? Tidak dia tanggung. Tidak dia tanggung. Kalau dia tidak mampu. Dan tidak bisa melakukannya. Tapi kalau dia mampu, bisa, ya seharusnya itu adalah bentuk ketaatan kepada ibunya. Bentuk ketaatan pada ibunya. Wallahualam. Ini ada pertanyaan berikutnya. Jika ada yang bersumpah untuk melakukan ibadah tertentu atas berhasilnya urusannya. Seperti bernazar. Namun setelah ingin mengerjakan ibadah tersebut ternyata sulit atau berat. Iya. Bagaimana cara menggugurkan sumpah atau nazar tersebut? Bayar kafaro sumpah. Bayar kafaro sumpah dan kafaro nadar. Kalau tidak bisa. Bayarnya pertama ya bebaskan budak kalau mampu, dan tentunya sekarang lagi tidak ada budak karena tidak ada berperang melawan orang kafir. Kalau tidak bisa ini untuk sekarang tidak ada, ya, tapi kita selalu sebutkan untuk faedah, kan itu tahapnya. Itu tahapnya.
Kalau tidak mampu, maka dia kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian 10 orang miskin. Untuk membatalkannya. Itu kafaroh sumpah namanya. Iya, itu tahap kedua. Kalau juga tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini 3 tahap. Bebaskan budak, kasih makan 10 orang miskin atau pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak, maka puasa 3 hari. Ini caranya terkait dengan yang ditanyakan kalau dia tidak mampu untuk melakukannya. Apakah orang yang melakukan kesyirikan, kemudian dia bertobat, apakah amalannya yang gugur kembali lagi? Tidak. Kalau dia bertobat, amalannya dulu tidak kembali, tapi dia seakan-akan seperti baru dilahirkan. Ya, seperti dia baru dilahirkan. Kalau amalannya yang gugur, gugur. Gugur. Iya. Adapun yang dapat dia lakukan adalah yang dia akan dapatkan amalan yang dia lakukan setelah bertobat. Amalan yang dia lakukan setelah bertobat, wallahu a'lam. Bagaimana hukum dengan menyatakan demi kita ji ini? Apakah ini termasuk bersumpah selain atas nama Allah? Ya ini jelas kan. Kita bersumpah dengan yang kita sebutkan. Itu haram, tidak boleh. Kata Nabi SAW, la tahlifu bi'abaikum. Jangan kalian bersumpah demi bapak-bapak kalian. Ini isyarat. Semuanya selain Allah tidak boleh. Tidak boleh orang bersumpah demi anak, demi istri, demi ibu. Tidak boleh. Iya. Seorang harus bersumpah dengan nama Allah saja. Wa man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh dengan selain. Tidak boleh dengan selainnya. Ini ada pertanyaan lagi. Saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Di setiap tahun kami melakukannya. Posko terkait dan apa ini di? Siapa ini yang bertanya? Lebih baik cerita langsung saja. Iya, supaya saya tidak kesulitan membacanya. Siapa? Dapat hadiah ya? Siapa itu? Karena tulisannya, Masya Allah. Bagus tulisannya, mungkin saya yang kurang fokus dalam membacanya. Iya. Siapa kira-kira? Tidak ada ya? Kita tunggu sampai ada dulu. Siapa tahu sebentar mengaku. Tidak diapa-apain, Mbak. Tidak diapa-apain. Ini ada berikutnya, kita lewati dulu itu. Apabila kita pernah melakukan perkara haram dikala sendirian, lalu kita bertobat darinya, apakah amalan yang terhapus tersebut tidak jadi hilang atau ulang dari awal? Iya. Nah, kalau dosa selain syirik, itu tentunya tidak. Kan dosa syirik yang menghanguskan semuanya. Kemudian, tadi terkait dengan hadis tadi, itu kan masalah Allah, urusannya dengan Allah di hari kiamat. Kita hanya punya dalil terkait dengan dosa syirik. Tadi kan syirik yang disebutkan tadi, karena bersumpah. Ya, ini kan masuk syirik. Tadi sudah kami buka dengan perkara itu. Kemudian yang berdosa sendiri tadi, itu kan kita tidak tahu apakah dosanya itu akan menghapus atau tidak. Ini hanya ancaman. Ini ancaman dari Allah. Kita tidak tahu mana dari dosa kita yang bersendirian itu yang menghanguskan. Karena di dalam hadis lain juga agar supaya kita tidak putus asa. Ada hadis yang lain bahwa seorang hamba melakukan dosa. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Allah ampuni. Dosa lagi, Allah ampuni. Setelah dia minta ampun. Selalu dia bertobat. Maka Allah selalu katakan, qad ghafartu li abdi. Saya telah mengampuni hambaku. Saya telah mengampuni hambaku. Kemudian masalah pertanyaan berikutnya, apakah itu kalau yang hangus, terhapus,
masih ada atau terulang lagi dari awal, ya namanya terhapus, hilang. Namanya terhapus, hilang. Iya, itu yang dipahami dari hadis. Yang tidak akan terulang lagi. Kecuali kita amalkan amalan yang semisal, itu catatan lagi. Itu catatan lagi. Karena di dalam bab ini kita harus memahami sesuai dengan dohirnya saja. Yang tersurat di dalam lafaz. Yang tersurat di dalam lafaz. Wallahualam. Kemudian ini pertanyaannya, 3 tahun lalu saya mendapat kiriman dari ekspedisi di mana nama dan alamat saya sendiri. Saya sudah upaya membawa paket tersebut kembali ke ekspedisi, tapi pihak ekspedisi merasa kiriman tersebut sudah cocok. Karena alamat dan nama sudah benar. Setelah saya buka ternyata isinya lumayan banyak, berupa tempat erang-erang. Nah, bukan jelamaran ini. Tempat antara, ini dia bilang tempat antaran. Apa yang harus saya lakukan dengan barang ini, Ustadz? Sedangkan saya merasa tidak pernah memesan barang tersebut. Bagaimana hukumnya jika barang tersebut saya pakai? Iya, kita dalam hal ini tunggu setahun karena masuk dalam barang temuan. Kalau tidak sengaja dikirim ke tempat kita. Sama dengan kasus ada orang tiba-tiba masuk dari rekeningnya uang. Tidak tahu siapa yang mengirimnya. Dalam hal ini kita tunggu setahun. Kita tunggu setahun. Kalau orangnya datang, kalau orangnya datang, sudah kita usahakan tadi ke bank, mungkin bank juga tidak tahu. Dia bilang kan tidak bisa dia tarik kecuali ditarik kembali oleh orang yang mengirim. Iya, ditarik kembali orang yang mengirim. Sama dengan kiriman seperti ini juga. Ini masuk dalam hitungan barang temuan. Kita tunggu setahun. Kalau sudah berlalu setahun, boleh kita pakai. Boleh kita pakai, boleh kita sedekahkan. Boleh kita pakai, boleh kita sedekahkan. Itu kalau berharga. Adapun kalau tidak berharga, kalau kita dapat orang yang tidak akan cari, boleh langsung dipakai. Boleh langsung diambil dan dipakai. Wallahualam. Istighfar sudah termasuk zikir kah? Iya, termasuk. Istighfar adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah rawatib hanya membaca Al-Fatihah bolehkah? Boleh. Rukunnya itu Al-Fatihah. Surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Rukun yang dibaca adalah Al-Fatihah. Karena Nabi SAW bersabda, La sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu saja. Setelah Al-Fatihah, sunnah kita baca. Sunnah kita baca. Bagaimana jika kita sudah bersumpah kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut? Tapi kita masih melakukannya. Tapi kita masih melakukannya. Iya. Dalam hal ini kalau sudah bersumpah, kita wajib bayar kafaroh. Kalau kita jatuh di dalamnya. Iya, dan sebaiknya enggak. Iya. Perkara yang kita tidak mampu lakukan, jangan bersumpah. Karena akan menyulitkan diri kita. Nah, kalau kita jatuh dalam perkara yang kita sudah bersumpah atasnya, wajib bayar kafaroh. Karena kita batalkan sumpah kita. Kafarohnya tadi yang kami sebutkan. 3 tahap tadi, wallahualam. Bolehkah kita menerima komisi atau bonus sebagai seorang makelar atas transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli? Tapi pembeli membayar secara angsur atau cicil melalui bank konvensional. Tapi pada saat kita promosi ke pembeli, kita tidak arahkan untuk membeli secara cicil, tapi kita arahkan beli secara cash. Iya, kalau ada akad antara kita dengan yang punya rumah, kalau terjual ini kita dapat sekian persen dari hasil penjualan, itu halal, itu mubah. Masalah dia ambil di uang bank, itu dosanya. Itu dosa dia. Itu adalah dosa dia. Kecuali kita membantu uruskan ke bank, itu namanya dosa ta'awun. Dosa ta'awun di atas dosa dan maksiat. Tapi kalau kita tidak arahkan ke situ, orang beli barangnya ternyata dia ambil uang di bank, dan dengan berhasilnya transaksi tersebut kita dapat upah sebagaimana yang dimaklumi di masyarakat, kan makelar atau wakil itu boleh, halal usahanya, wallahualam.
Bila terbesit rasa riya, tetapi kemudian beristighfar atas hal itu, gugurkah dosa riya tersebut? Iya, enggak jadi. Ada orang beramal karena Allah di awal, kemudian muncul rasa riya, kemudian dia usahakan untuk dihilangkan, enggak jadi dosanya. Enggak gugur amalannya. Tidak gugur amalannya, wallahualam. Wah, ini apa ini? Insya Allah. Belum waktu? Alhamdulillah. Karena kayaknya lumayan panjang. Mudah-mudahan tulisan mendukung. Saya dengar-dengar dari ikhwah, apa betul Ustadz? Apa betul Ustadz belum menikah? Hah? Masya Allah. Iya. Itu cerita gimana itu? Iya. Saya menikah dari umur 22 tahun. Jadi setelah saya mondok di Bajurupa dulu di Astuna di Ustadzul, sudah tahun ke-5. Akhirnya selesai semua pelajaran daripada pulang kampung dengan tangan kosong. Jadi saya mencari ya oleh-oleh yang bernyawa. Iya. Ya, jadi dari 2000, saya menikah 2009. Saya menikah 2009, jadi sudah lama menikah. Saya punya anak 5, alhamdulillah 2 meninggal, 3 hidup. Jadi gimana caranya belum menikah? Ini tidak benar ceritanya ini. Iya. Makanya lanjutannya ini. Kalau belum, kenapa Ustaz belum mau menikah? Sudah. Iya. Iya. Padahal menikahkan sunnah. Iya, makanya saya cepat. 22 tahun umur, Pak, saya menikah. Karena itu sunnah. Yang saya, kayaknya tidak perlu dilanjutkan ya. Jangan sampai ujungnya apa ini. Iya. Tidak perlu lanjutkan ya. Kan ini, yang jelas saya sudah menikah. Iya, alhamdulillah. Masih? Kadang lucu-lucu pertanyaan. Saya juga pernah ditanya di daerah, apakah Ustaz mau menikah lagi? Saya bilang tidak. Tidak enak menikah dengan Ustaz. Saya maksudnya. Karena kita jarang di rumah. Jarang di rumah. Saya punya jadwal mengajar dari jam 8 sampai duhur. Pulang baru istirahat sedikit. Persiapan untuk malam. Maghrib isyanya setiap hari. Setiap begitu. Kapan antum mau sama saya? Kan begitu. Tidak, jangan gak usah seperti itu. Iya. Apakah hukumnya hormat kepada atasan atau benda mati? Apakah termasuk kategori menyembah? Iya. Kalau hormat dalam artian kita merunduk sambil membungkuk atau bahkan sujud, syirik. Tidak boleh. Tidak boleh ruku ataupun sujud kepada selain Allah. Demikian pula berdiri. Ana pernah mendapatkan hadis kalau kita berdiri karena ada guru, itu juga masuk hal yang tidak dibolehkan. Karena ada bentuk pengagungan. Karena ada bentuk pengagungan. Kalau itu diinginkan dari duduk dia berdiri, dari berdiri dia ruku, dari ruku dia sujud, ya misalnya untuk menghormati, maka itu tidak boleh, haram. Dan itu hanya milik Allah. Adapun dia tidak apa-apa, hanya kebiasaan saja, orang kalau tidak dikasih begitu, merasa ini tidak ada ruku, tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah, itu sesuatu yang mubah, walaupun ditinggalkan lebih bagus dan lebih aman. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, tadi pertanyaan juga tidak ada yang mengaku, jadi kita tutup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.